pick it up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita percaya saat ini ada sukacita, ada kesembuhan, ada kemenangan yang terjadi. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik. Segala pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disukakan lewat pujian kami Tuhan. Kami percaya saat Engkau ditinggikan, maka akan menarik banyak orang untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat hadirat-Mu dinyatakan, maka ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada terobosan yang terjadi Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku kan berlari mengejar mimpi. Aku kan berlari mengejar mimpi. Dan kita akan berlari mengejar setiap dari impian kita bersama Yesus. Kita pasti mampu. Haleluya. Aku berjalan, aku tak berjalan jauh. Banyak rintangan yang menghadang langkahku. Aku berdiri tegar, berdiriku tak takut. Meski ku jatuh, Dia kembali mengangkatku. Saat bumi bergoncang, ketika badai menerpa, segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudera yang memanggil dengan deru air terjunmu, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah karenamu. Kami tidak akan goyah, kami memiliki Allah yang luar biasa. Lari-lari kita mengejar mimpi. Bersama Dia kita takkan terhanyut lagi. Kita hadapi badai hari demi hari. Kasih setiamu, kasih setiamu senantiasa menyertai. Saat bumi bergoncang, ketika
badai menerpa, segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra raya memanggil dengan deru air terjun, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah karenamu. Karenamu, 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 karenamu. Chase a dream with you, make it real. This truly how I feel. Chasing time and I'm on the run. You were always my shining star. Chase a dream with you, make it real. This truly how I feel. Chasing time and I'm on the run. You were always my shining star. Segala gelora, segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudra raya memanggil dengan deru air terjun, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah, dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah, dan kami takkan goyah, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah karenamu, 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 segala gelora darimu semua, dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Segala gelora darimu semua, dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Dan kami takkan goyah, kami memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya.
namun Yesus yang setia bersamaku. Hanya Dia yang setia bersama kita semua. Di dalam lemahku Kau hembuskan kekuatan. Di dalam sepiku Kau sirnakan kekuatan selalu, walau di saat semua yang ku tahu melepaskanku. Namun Yesus yang setia bersamaku, dekat padamu. Kau berikan ku kekuatan selalu, walau di saat semua yang ku tahu melepaskanku. Namun Yesus yang setia bersamaku. Closer to you is all I ever need, Lord. No more reason for me to be losing all the moments with you in your presence. Only are you. Closer to you is all I ever need, Lord. No more reason for me to be losing all the moments with you in your presence. Only are you. Closer to you is all I ever need, Lord. No more reason for me to be losing all the moments with you in your presence. Only are you. Closer, closer to you is all I ever need, Lord. No more reason for me to be losing all the moments with you in your presence. Only are you. Kami rindu dekat di dalam hadirat-Mu, Bapa. Hanya Engkau Allah yang setia dalam setiap sepanjang masa. Dan kami percaya, kami bangga memiliki Allah dengan seperti Engkau. Karena dekat padamu-lah saja kekuatan kami. Rinduku untuk selalu dekat bersamamu. Tongkat dan gadamu tenangkan jiwa dan ragaku. Tenangkan jiwaku, Yesusku. Rindu
dalam Engkau Bapa. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami ke takhta kudus-Mu Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu. Jadikan hidup kami sebagai mezbah doa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hati dan hidup kami kepadamu. Bawa hidupku sekarang. Kami bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, Yang Kau melayakkan setiap kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Sebagai mezbah korban syukur kami kepadamu Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikanku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa. Kami rindu Tuhan, semua bangsa meninggikan-Mu, menyembah-Mu dan mengagumkan Engkau.
Jadikan aku Tuhan, jadikan setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, ini kerinduan kami. agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami rindu semua suku menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Jadikan kami rumah doamu. Jadikan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik. Penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bangkitkan roh-Mu dalam kami Yesus. Kami sembah Jesus. Jadikanku rumah doamu. Jadikanku Tuhan. Biar Kau bertata di atas pujian. Biar Kau bertata di atas penyembahan kami Yesus. Kiara Maya Ramasi, Kiara Waya Rawasi, Kiara Waya Rawaya Rawasi, Kinaya Rawaya Rawasi. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kediaman-Mu saat ini Tuhan. Sebab Kau hadir di sini. Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya. Worship you. Buat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bertakhta dalam hidup kami Yesus. Kami sembah. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, indah ya Roh-Mu. Kami percaya Roh-Mu saat ini bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Kami mau mendekat kepadamu. Kami mau tinggal diam di dalam-Mu Tuhan. Siana ya rawa ya rawa sikina ya rawa ya rawa. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan roh kami dalam-Mu Tuhan. Jesus. Ya Rama ya Rama ya rawa ya rawa ya rawa Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu nyata saat ini Tuhan. Ya Rama Sikina ya Rama. Ini kerinduan kami untuk Kau bertakhta di dalam hidup kami.
Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan kami rumah doamu Bapa. Jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu. Kami percaya pada saat ini Tuhan, setiap dari kami, baik yang ada di rumah, kami percaya boleh menjadi rumah doamu pada saat ini. Dan kami percaya negara ini boleh diubahkan. Negara ini boleh menjadi negara yang luar biasa, yang boleh melewati masa pandemi ini dengan tangan kasih setiamu Bapa. Dan kami percaya perubahan ini terjadi di tahun baru ini. Kami akan melewatinya bersama Engkau. Kami akan melewati badai ini Tuhan. Kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang kami kerjakan, kami percaya ada perkenanan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai setiap dari kami. Oh, hadirilah di setiap pujian penyembahan kami Yesus. Jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu. Angkat tanganmu, katakan, jadikan ku rumah doamu Yesus. Jadikan ku rumah doamu. Kami percaya ada perubahan di tempat ini. Kami percaya ada yang terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi. Kami percaya pemulihan dalam kesehatan terjadi pada saat ini. Kami percaya Bapa bahwa masa depan kami cerah penuh harapan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Oh, kami percaya segala puji, segala hormat kami naikkan kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Inginku untuk menggapaimu di atas bintang saat langit terlalu jauh. Semua telah tersiapkan untukku, walau tak mampu untuk melihatmu. Semua yang tak terbayangkan menghampiriku di depan. Semua yang tak terimpikan
sesungguhnya bahwa Kau selalu ada. Biarkan ku melangkah untuk kesekian kalinya, ku kan terus mencoba karena Kau tahu aku bisa. Dan ku kan terbang, dan ku kan terbang. Sadarkah engkau jiwaku apabila semangat ini mulai rapuh? Tenanglah oh jiwaku apabila langit seakan mulai runtuh. Akan tiba saatnya sedihkan melawan arah, mulai tinggalkan ini semua, menepilah kau darinya. Biarlah ku bicara yang sesungguhnya bahwa Kau selalu ada. Biarkan ku melangkah untuk kesekian kalinya, ku kan terus mencoba karena Kau tahu aku bisa. Dan ku kan terbang, dan ku kan terbang, dan ku kan terbang, dan ku kan untuk menggapaimu di atas bintang saat langit terlalu jauh. Di dalam Mazmur dikatakan, dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah keselamatan dan pengharapan kami. Ya Tuhan, kami mau selalu dekat, kami rindu untuk dekat di dalam hadirat-Mu, dekat kepada Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap cinta kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa
Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan segenap hati kita nyanyikan bersama-sama. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya Tuhan, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan iman kita katakan, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ya Tuhan, dekat Allah saja kami tenang. Kami tidak takut, kami tidak gentar akan kehidupan kami. Kami percaya dekat Allah saja. Yes, kami mendapatkan ketenangan. Daripadanya lah Engkaulah harapan kami Tuhan. Daripadanya lah harapanku. Engkaulah harapan kami. Daripadanya lah harapanku. Engkaulah harapan setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar akan hari esok. Karena kekuatan kami hanya di dalam tangan-Mu, kesenangan kami hanya ada di dalam-Mu. Ketika kami meletakkan hati kami lekat di dalam hati-Mu, Engkau Allah yang berperang bersama dengan kami, melawan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat, kami mau tekun, kami mau setia berdoa. Ya Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami mau menyanyikan Tuhan. I wanna sing of your love. I wanna sing of your love, Jesus.
Kami mau tetap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun badai menghadang di depan kami tetap tekun, taat, tekun, setia berdoa. Sebab Kau Allah yang setia dan luar biasa dalam sepanjang masa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah kemurahan yang Engkau berikan pada setiap kami. Ajari kami untuk mendengarkan firman dan memahaminya. Dan setelah kami memahami, ajari kami untuk melakukan kebenaran firman. Agar kami makin hari, makin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami, tuntun kami, berikan kami hikmat, supaya setiap kami melakukan firman-Mu akan menjadi dampak di tengah-tengah komunitas. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saudara katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema kuasa firman yang memulihkan. Mari saudara kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ke-25, saudara baca ke-26 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, bersyukurlah kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 11, maka saudara mengerti bahwa Yesus sedang mengajar, Yesus sedang mendidik, bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Tetapi satu hal Yesus ajar, jangan menyerah dan jangan takut, karena setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Maka dari itu saudara yang terkasih, setiap orang yang menghadapi masalah, kalau dia mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Setiap orang percaya harus memahami apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu kuasa damai sejahtera. Dan kuasa damai sejahtera
itulah yang bisa mengubah masa depan kita. Setiap saudara mendapatkan kuasa damai sejahtera, saudara akan memperolehkan hikmat dari Allah. Dan di saat kita menikmati damai sejahtera, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, saudara akan menikmati kuasa mujizat Tuhan. Saudara, Alkitab mengajarkan ada banyak perintah. Salah satu perintah yaitu 10 perintah Allah. Dan masih ada perintah-perintah lain yang harus kita lakukan. Dan Tuhan mengajar dengan tegas. Setiap perintah yang diajarkan kepada saudara dan saya, yaitu firman yang kita lakukan, maka kita akan menikmati kuasa mujizat Tuhan. Maka dari itu saudara yang terkasih, ada 4 firman yang berkuasa untuk menarik hadirat Allah, sehingga kita dapat menikmati damai sejahtera yang berdampak pada kuasa pemulihan. Saudara dan saya membutuhkan pemulihan. Saudara dan saya membutuhkan mujizat. Maka dari itu saudara, kita perlu belajar bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa pemulihan, yaitu kita harus minta hadirat Allah hidup di tengah-tengah kita. Yang pertama, di dalam setiap firman yang Tuhan berikan kepada umatnya, tidak lebih dari kemampuannya untuk dilakukan. Tuhan ngerti atas kemampuan para umatnya, saudara. Dia mengerti kemampuan saudara dan saya. Dan setiap perintah firman yang diberikan untuk saudara dan saya untuk dilakukan, pasti bisa kita kerjakan dengan benar, saudara. Pasti terukur. Maka dari itu saudara, terukur dengan kemampuan. Hanya masalahnya saudara dan saya apakah mau melakukan. Dan dia rindu supaya saudara dan saya melakukan setiap firman. Dan firman yang dilakukan untuk membentuk sifat dan karakter kita, agar kita bisa meraih kemenangan, agar kita bisa mengalami terobosan. Maka dari itu saudara, Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Maka dari itu setiap persoalan saudara yang saudara hadapi, Tuhan mengajar. Dan Tuhan mendidik saudara dan saya. Berubahlah dari konsep yang lama. Pakailah konsep yang Tuhan sediakan. Maka dari itu saudara, Tuhan mengatakan konsep yang kamu pakai itu berat. Karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri yang terbatas. Maka dari itu Tuhan ngajar. Di dalam perintahnya untuk melakukan kebenaran firman akan menjadi sulit bila saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi bila kita mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan menjadi ringan dan mudah. Bagaimana caranya, saudara? Caranya sederhana, saudara. Kalau saudara mau menikmati hadiratnya, kuasanya, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran, yaitu menjadi pelaku firman. Memang sering kita mendengarkan, jadilah pelaku firman. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen hanya cukup menjadi pendengar. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Karena tidak berani bayar harga. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah dari aku. Yesus mengatakan, belajarlah dari aku. Firman Tuhan mengatakan, lepaskan pengampunan. Berapa banyak kita masih memegang erat-erat, aku tidak bisa mengampuni kalau dia. Saudara, firman
itu yang diberikan pada saudara untuk dilakukan itu adalah pilihan. Apakah saudara mau mengambil pilihan yang sesuai dengan kehendakan Tuhan atau dengan kehendakan dunia? Maka dari itu hidup di dalam kebenaran itu adalah hidup yang selalu menjadi pelaku firman. Yesus mengatakan, jika engkau mendengarkan firman dan tidak melakukan, maka engkau menjadi orang yang bodoh. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada banjir, rumahnya roboh. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan firman, engkau menjadi orang yang pandai. Membangun rumah di atas batu, begitu ada banjir, rumahnya tidak roboh. Inilah konsep yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Kalau saudara mau menjadi pemenang, kalau saudara mau menjadi penakluk bumi ini, jadilah pelaku firman. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya saudara menjadi orang yang selalu mendapatkan kemenangan? Saudara perlu membuka hati. Hati ini saudara perlu diperiksa. Hati ini harus tulus dan murni. Hati ini sering kita tidak jaga. Hati ini sering banyak kerikil-kerikil kebencian. Kerikil-kerikil kepahitan. Kerikil-kerikil sakit hati. Maka saudara tidak bisa manunggal dengan roh Allah. Saudara perlu adakan pemberesan. Saudara perlu membereskan diri saudara. Nanti kita belajar bagaimana saudara menjadi orang Kristen yang membuka hati dengan tulus dan mengundang Roh Kudus pegang kendali atas kehidupan saudara. Yang ketiga, memiliki iman yang sejati, yaitu iman percaya yang hanya fokus kepada Kristus. Orang yang fokus kepada Kristus adalah orang yang berani bayar harga dengan melakukan setiap perintah firman Tuhan, walaupun ada badai. Iman percaya saudara tidak tergoyah. Mari saudara, kita belajar. Ada 4 perintah yang diberikan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Karena di dalam perintahnya ada berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara, mari kepadaku untuk damai. Saudara, mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah saudara, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu artinya Tuhan Yesus mengajar kita. Yang pertama, untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Yang mana tadi saya katakan kita perlu periksa diri kita. Apakah ada kerikil-kerikil di dalam hati kita. Ada kerikil kebencian, ada kepahitan, ada sakit hati. Mari kita introspeksi diri. Yang ada di dalam hati kita. Apakah sudah bersih dari kebencian? Apakah hati kita sudah bersih dari kepahitan? Apakah hati kita sudah bersih dari ketidakpuasan terhadap orang di sekitar kita, atau terhadap pasangan kita, atau terhadap pimpinan kita, terhadap kolega kita? Kalau masih belum beres, saudara perlu melakukan satu langkah yang radikal, saudara. Satu langkah yang berani bayar harga dengan mengakui apa yang ada di dalam hati saudara. Aku masih ada kepahitan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Aku masih
penuh dengan kebencian, aku belum bisa mengampuni, saudara harus mengakui. Dan saudara minta Tuhan pimpin saudara. Saudara mengaku dan bertobat dan insaf. Dan saudara minta Roh Kudus untuk memimpin saudara supaya saudara bisa melepaskan pengampunan itu. Yaitu yang kedua, introspeksi diri atas dosa yang diperbuat melalui pengakuan dosa dan insaf hati dan bertobat. Maka kita akan menikmati hadirat Allah yang memulihkan. Saudara akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan janjikan pada saudara dan saya. Melalui damai sejahtera, saudara akan mendapatkan hikmat. Saudara akan mendapatkan kuasa. Saudara akan mendapatkan mujizat. Kalau tadi kita katakan berdamai dimulai dengan diri kita sendiri. Itu bicara berdamai dimulai dari Yerusalem, saudara. Dan setelah itu saudara perlu berdamai dengan Allah. Allah dan manusia. Melalui apa? Saudara tahu. Dengan saudara mengaku dosa saudara. Saudara bertobat. Maka oleh kuat kuasa darah Yesus, saudara diperdamaikan. Karena dengan darah anak domba, yaitu Kristus Yesus, saudara diperdamaikan dengan Allah. Maka saudara bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara bisa menyembah langsung dengan Allah. Saudara bisa minta apa saja langsung dengan Allah. Karena ada korban darah anak domba. Maka dari itu saudara, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah damai ilahi. Artinya damai yang kekal, yang didasari oleh kasih ilahi. Kasih agape. Tuhan datang ke bumi untuk menjelma sebagai manusia. Dia menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa saudara. Karena dia mengasihi saudara, yaitu kasih agape. Yang selanjutnya saudara, mari kepadaku untuk kelegahan. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini mengalami keletihan, bekerja banting tulang, dan ada kebocoran, banting tulang, kerja untuk sesuap nasi, tetapi mendapatkan bencana, yaitu sakit penyakit. Berapa banyak akhir zaman ini orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, dibebani begitu banyak kebutuhan kehidupan. Bahkan banyak orang yang sudah menagih hutang. Berapa banyak orang yang sudah capek, sudah letih. Jangan takut. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kelegahan. Carilah dia. Datanglah kepada Kristus. Dia akan memberikan kelegahan. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia mengundang saudara untuk memberikan bebannya saudara kepada dia. Setiap orang Kristen yang mencari Tuhan harus punya iman percaya. Harus membuka hati untuk percaya atas kemampuan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap problem saudara. Maka dari itu saya katakan, setiap saudara yang berbeban berat, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Mencari Tuhan dengan membuka hati. Buka hati lebar-lebar. Yang setelah dibereskan, yang setelah diakui segala dosa saudara, segala kelemahan saudara, dan undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup saudara, agar iman percaya saudara akan muncul, akan timbul, dan saudara akan menikmati kemampuan Tuhan untuk memberikan mujizat. Maka dari itu serahkan seluruh masalah, seluruh beban saudara kepada Tuhan secara total, maka saudara akan mendapatkan kelegaan.
Yang selanjutnya saudara, marilah kepadaku untuk kecukupan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara, di dalam hidup ini kita tidak sadar bahwa kita punya musuh yang tidak terlihat. Iblis sedang merancang satu hari 24 jam bagaimana untuk mencuri damai sejahtera. Dia mencuri supaya kehilangan damai sejahtera, supaya saudara tidak beriman kepada Tuhan. Iblis mempunyai strategi dengan saudara mencuri damai sejahtera supaya saudara meninggalkan Tuhan. Dan dia punya strategi untuk membunuh iman percaya saudara. Jika saudara tidak punya iman, maka binasalah kita. Karena firman Tuhan mengatakan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, maka kita memperoleh keselamatan. Itu janji Tuhan. Tetapi kalau kita terjerat oleh tipu muslihat dari si iblis, dia curi damai sejahtera, setelah damai sejahtera saudara hilang, saudara tidak akan beriman kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kebinasaan di dalam iman percaya saudara. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan mengatakan, aku datang. Yesus datang kepada saudara dan saya, mempunyai satu tujuan, yang jelas. Supaya apa? Saudara mempunyai hidup. Supaya rumah tanggamu yang dulunya tidak ada kehidupan, semuanya keadaan sunyi, semua mempunyai batas, tidak ada komunikasi, tidak ada damai sejahtera, setiap hari hanya bertengkar. Yesus datang supaya rumah tanggamu hidup, supaya rumah tanggamu ada damai. Kalau ekonomimu sedang mengalami kematian, ekonomimu sedang mengalami kebangkrutan, dia datang dengan tujuan supaya saudara memperoleh kelimpahan. Itu janji Tuhan, saudara. Maka dari itu saudara, mari kepadaku untuk pemeliharaan. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan demikian. Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemui padang rumput. Hanya melalui Yesus saudara akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, masuk diberkati, keluar diberkati. Kuncinya satu, buka hatimu, introspeksi dirimu. Jika ada kebencian, kepahitan, bertobat, buang, undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Karena hatimu sudah disucikan, maka dia akan manunggal dengan engkau. Dan detik itu juga engkau menjadi manusia roh. Jika saudara menjadi manusia roh, apa yang engkau kerjakan pasti berhasil. Apa yang engkau doakan pasti dikabulkan. Perintah yang kedua yaitu dikatakan demikian, saudara. Belajar daripadaku. Yang tadi ada perintah yang pertama, sekarang ada perintah yang kedua. Tuhan katakan belajar daripadaku. Belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Perhatikan saudara. Pikulah kuk yang kupasang. Dan awalnya saudara menggunakan konsep saudara, menggunakan kekuatan saudara untuk memikul beban saudara. Dan saudara hampir menyerah. Tuhan menawarkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Artinya saudara harus merubah konsep saudara.
Kalau saudara banting tulang mencari berkat atau mencari sesuap nasi, Tuhan mengajar beda, saudara. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua ditambah-tambahkan. Mencari kerajaan Allah itu bicara tentang sikap hati yang benar, hati yang tulus untuk menyembah Dia, hati yang tulus untuk melakukan firman, hati yang tulus untuk berdoa. Maka dari itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan mengajar kita berubah konsep. Bukan saudara sukses dari banting tulang, tapi saudara sukses dimulai. Hati harus dibersihkan dulu. Dengan mengaku segala dosa saudara. Bertobat. Buang kebencian, kepahitan, sakit hati. Dan apa yang saudara lakukan? Undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup saudara. Pegang kendali hidup saudara. Dan Tuhan akan mengubah. Konsep saudara akan diubah. Konsep hidup saudara akan diubah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mengajar supaya saudara dan saya memiliki konsep Kristus. Konsep Kristus adalah kita melakukan setiap kebenaran firman supaya apa? Karakter kita diubah. Sifat kita diubah. Sifat-sifat keduniawian, sifat-sifat kedagingan diubah. Belajar daripadanya. Belajar dari Kristus. Ia adalah Maha Guru. Kita baca Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Setiap saudara, kalau ingin hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemenangan, belajar dari Kristus. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak sama dengan ajaran dunia. Jika engkau disuruh oleh musuhmu jalan 1 kilo, jalan 2 kilo untuk dia. Maka dari itu saudara, kelihatannya kita itu bodoh saudara. Tetapi saudara, ini adalah ajaran yang tidak pernah kita temukan dari ajaran dunia. Dan ajaran ini menjanjikan bahwa jika kita lakukan, kemenangan ada di tangan kita. Belajar daripadanya karena ia rendah hati dan lemah lembut. Saudara, berapa banyak orang Kristen lupa bahwa kerendahan hati itu menentukan masa depan kita. Firman Tuhan mengatakan di kitab Amsal, dikatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang ditekankan oleh Tuhan. Setiap orang Kristen kalau tidak rendah hati, saudara sudah di ujung jurang. Saudara tidak akan mendapatkan kehidupan. Saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Artinya kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang tidak fiktif, kehidupan yang tidak berpura-pura. Saudara akan mendapatkan kehidupan yang dari Yesus sendiri, yaitu kehidupan damai sejahtera. Kehidupan yang kekal. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengerti lemah lembut saudara. Berapa banyak orang Kristen yang dianggap lemah lembut itu seolah-olah seperti wanita. Saudara, kelemah lembutan yang dimaksud di dalam firman ini, yang ada kaitannya dengan rendah hati. Lemah lembut itu bicara tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan sejuk. Saudara, kesejukan itu membuat orang bisa menerima. Kesejukan
di dalam berkata-kata membuat orang berubah. Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk bertobat. Tapi karena kerendahan hati dan kelemah lembutannya mengubah dunia. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan pada akhir zaman, banyak orang Kristen yang sukses tanda kutip. Maksud saya sukses tanda kutip sudah punya harta yang banyak. Tapi dia lupa rendah hati. Dia lupa lemah lembut, saudara. Cara dia berkomunikasi, cara dia berbicara, cara dia ngomong dengan hamba Tuhan. Tidak ada kelemah lembutan, saudara. Lemah lembut itu bicara tentang menghormati, respect. Dengan rendah hati dia bicara dengan lemah lembut, menghormati hambanya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati mertua, menghormati orang tua. Itulah Tuhan ajarkan, saudara. Saudara mau sukses, rendah hati dan lemah lembut. Saya percaya masa depanmu akan cerah dan penuh harapan. Belajar dari Kristus, karena di dalam tangannya ada hikmat. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kalau saudara dan saya kehilangan hikmat, itu tandanya hubungan kita sama Tuhan sudah terhalang. Itu tandanya saudara ada warning, ada peringatan. Kalau saudara sudah kehilangan hikmat, itu tandanya komunikasimu dengan Tuhan sudah mulai terhalang, terputus. Padahal Tuhan itu murah hati. Padahal Tuhan itu maha kasih. Maka dari itu saudara, barometernya di dalam hati saudara dan saya. Kalau hati kita masih ada kerikil-kerikil ini, saudara tidak akan bisa manunggal dengan Tuhan. Saudara tidak akan punya kepekahan. Saudara tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau. Yang selalu saudara kerjakan yang saudara mau, dan di ujung itu adalah kegagalan. Yang ketiga, saudara, ikutlah aku. Matius pasal 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepadaku, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, setiap orang Kristen harus menjadi penginjil. Mengapa saya katakan? Kalau saudara baca di dalam kitab Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, itu adalah sebuah janji Tuhan. Orang Kristen jangan lepas dan jangan lupa, jangan tidak menginjil. Saudara, kita perlu membuat target. Kita perlu mempunyai target bahwa kita hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara sudah mengalami keselamatan, saudara harus ingat teman saudara. Saudara harus ingat teman saudara yang belum kenal Tuhan. Injil harus diberitakan. Maka dari Tuhan Yesus mengatakan, mari ikut aku. Mari belajar dari Yesus. Ubah konsep yang lama, yang mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang hebat. Dia menggunakan kekuatan. Dia menjala, dia tahu di mana ikan berada. Jam berapa
kapan dia harus jalan, di tempat mana, di sudut mana. Tetapi Petrus berjumpa dengan Yesus. Dia mengakui sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menggunakan konsepnya dia. Yesus menawarkan dengan konsepnya dia. Tebarkan jalamu di kedalaman. Menurut Petrus, tidak mungkin. Menurut pengalaman dan profesionalismenya dia, tidak mungkin ada ikan di tempat kedalaman. Tapi dia lupa bahwa Yesus adalah Allah. Dia rindu saudara punya ketaatan, dia rindu saudara punya kesetiaan, dia rindu saudara punya ketekunan untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Maka dia suruh tebarkan di kedalaman. Petrus taat, dia tebarkan. Dan Alkitab membuktikan, Alkitab mencatat, waktu ditebarkan, Petrus menarik jala itu. Dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Petrus berubah, konsepnya sudah berubah. Dia tidak menggunakan konsep dunia, dia harus menggunakan konsep Kristus. Demikian saudara dan saya, kita harus berubah, gunakan konsep-konsep yang Tuhan berikan, yaitu firman yang dilakukan. Ikutilah Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan demikian, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara dan saya, kita perlu belajar mengikuti jalannya Yesus. Maka masa depanmu akan cerah dan penuh harapan. Karena dalam tangannya ada terang pada jalan kita. Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hari ini saudara mengambil keputusan yang benar, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengakui Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Saudara selamat. Saudara mendapatkan terang yang ajaib. Yang dulu kita dalam kegelapan, yang sudah ditentukan di dalam kegelapan ada kebinasaan. Hari ini saudara dan saya mendapatkan terang, dan kita tahu terang itu satu hari kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang keempat, tinggallah dalam aku dan kamu di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Bagaimana caranya kita bisa di dalam Tuhan yang begitu kudus, agar kita bisa berbuah banyak, agar kita dapat berbuah banyak? Bagaimana caranya? Saudara, kemanunggalan itu bisa terjadi kalau kita mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, maha kudus, maha suci. Maka dari itu setiap orang Kristen harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Maka kita perlu belajar hidup kudus supaya apa? Waktu kita berdoa supaya ada kemanunggalan. Saudara tidak bisa sempurna, tidak masalah. Saudara belajar untuk menjadi sempurna. Belajar mengenal sifat Allah.
Sifat Allah itu kudus. Sifat Allah itu adalah kebenaran. Saudara, di dunia ini banyak kebohongan, banyak kemunafikan, manipulasi. Tetapi hari ini kita belajar, saudara, supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, kita harus mengenal Allah itu kudus. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Allah itu adalah kebenaran. Kita harus belajar firman, melakukan kebenaran. Tidak sempurna, tidak masalah, belajar. Hari ini belum sempurna, belajar. Sampai satu hari saudara seperti Kristus. Maka dari itu saudara, sebagai orang percaya wajib mengenal siapa diri kita sebagai manusia. Manusia itu daging. Firman Tuhan mengatakan manusia itu daging. Kita kenali diri kita. Kita penuh dengan kedagingan. Masih kita sering berseteru. Masih sering kita kepahitan. Dengki. Hawa nafsu. Maka dari itu Yesus mengajar. Sangkal diri, pikul salib. Kalau engkau mau jadi muridku. Saya percaya kalau saudara hari ini mendengarkan kebenaran firman, saudara belajar dari firman, saudara menyangkal diri dan pikul salib, saudara belajar seperti karakter Kristus, yaitu kudus dan kebenaran, saya percaya saudara akan manunggal dengan Tuhan. Saudara, penyangkalan diri dan pikul salib jadikan gaya hidup saudara. Saya percaya jika saudara lakukan dengan benar, masa depan saudara penuh dengan kemenangan. Masa depanmu cerah. Engkau akan naik tidak turun. Dan engkau menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saudara yang terkasih, saya akan menyaksikan kedahsyatan firman yang dilakukan. Saya punya pengalaman, saudara. Pengalaman ini pengalaman pribadi antara saya dengan Tuhan. Seperti yang saudara ketahui, bahwa saya mempunyai anak yang mengalami kecacatan. Melalui cinta kasih Tuhan. Anak yang divonis dokter tidak bisa jalan, yang divonis oleh dokter tidak bisa berbicara, melalui doa Tuhan beri mujizat. Saudara, sebagai seorang ayah dan ibu saudara, kita selalu memantau, kita selalu mengikuti perkembangan demi perkembangan, progres demi progres kesembuhan yang terjadi kepada anak saya. Satu saat saudara, tiba-tiba anak ini tidak mengalami progres. Dan dia mengalami stagnan, saudara. Dan sering melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Sering berteriak. Dan kami sebagai orang tua sangat sedih, saudara. Maka dari itu, saudara, saya mengambil keputusan untuk berdoa puasa. Pada waktu berapa hari kemudian, di saat-saat saya berdoa puasa, saya mendapatkan ayat Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, pada waktu saya mendapatkan ayat ini, saya tidak mengerti. Dan apa hubungannya antara anak saya dengan Yohanes 15 ini? Saya tidak bisa mencernakan. Saya doa lagi, saudara. Saya berpuasa. Tiba-tiba saya diberi pengertian oleh Tuhan. Akulah pokok anggur. Tuhan mengatakan, aku adalah pokok anggur.
Dan yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Saudara, Yesus itu adalah menjelma sebagai manusia. Dia katakan dia juga anak manusia. Maka dari itu saya mengerti bahwa aku juga anak Allah, anak manusia yang sebagai ahli waris kerajaan Allah juga anak Tuhan. Maka manusia, suami istri adalah gambaran serupa dengan Allah sebagai anak. Yang dikatakan pokok anggur. Dari situlah saudara saya mengerti bahwa suami istri juga bisa digambarkan sebagai pokok anggur. Kalau pohonnya atau pokok anggur, pohon pokok anggurnya yang tidak sehat, maka buahnya pasti tidak sehat. Maka dari itu saudara, saya mengajak istri saya untuk introspeksi. Pada malam hari kita sharing, kita berdoa. Saya tanyakan apa pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kepahitan. Apakah engkau merasa terluka pada waktu saya berbicara sesuatu? Dia mengatakan, aku sudah mengampuni kamu. Saudara, pada waktu itu saya katakan, pasti ada sesuatu. Saudara, pada malam hari kita berdoa, tiba-tiba istri saya nyeletuk. Sebetulnya ada. Waktu kamu mengambil keputusan ini, saya diam, padahal saya gak cocok. Saudara, wanita yang diam bagi kami, kita anggap dia setuju. Dan berulang-ulang saya lakukan, padahal dia tidak setuju. Saudara, itulah yang menjadi problem. Itulah yang menjadi kita tidak mempunyai kesatuan. Itulah membuat kita menjadi pohon yang tidak sehat. Dan Tuhan mulai membenahi, memurnikan kita berdua. Saudara, saya perlu sampaikan, jika istri saudara diam, itu belum tentu setuju. Maka kita dibutuhkan keterbukaan. Maka semalaman kami berdua terbuka. Ada hal yang dia tidak senang, yang saya tidak tahu. Ada yang saya yang tidak senang, dia tidak tahu. Maka kami melakukan pemberesan. Saudara, pada waktu kita mengadakan pemberesan, saling mengampuni, saling mengakui. Ada kerikil-kerikil di dalam hati kita. Kita adakan pemberesan secara radikal. Kita akui, kita bertobat, kita akui, kita bertobat, kita tinggalkan dosa ini. Dan malam itu saudara, saya menikmati sebuah kelegaan. Saya merasa dimerdekakan. Saya menikmati hadirat Allah. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, 2 minggu kemudian, tiba-tiba anak saya mulai progres lagi. Kembali normal lagi. Dia mengalami kemajuan demi kemajuan. Jalannya lebih baik lagi. Cara dia berbicara lebih baik lagi. Dan dia mengalami pemulihan. Saudara yang terkasih. Setiap firman yang kita lakukan akan menjadi dampak di dalam kehidupan kita. Selamat praktek. Setiap firman yang Tuhan berikan pada kita. Ada harga yang harus kita bayar. Jangan takut. Di balik harga yang saudara bayar, ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Selamat melakukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami mendengarkan firman, jadikan kami pelaku firman. Bagi setiap saudara yang sudah mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang mengalami beban berat, saudara sedang tertekan, saudara mengalami keletihan, Yesus mengatakan, datanglah padaku. Setiap saudara tersentuh oleh firman Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini, hari pemulihan. Hari ini, hari mujizat. Hari ini, hari kemenangan. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah setiap tangan terangkat. Yang berbeban berat. Tuhan, celikkan mata rohaninya. Ada sesuatu yang menghambat. Mungkin hatinya masih banyak kerikil, kebencian. Ajari mereka membuang segala kebencian. Ajari mereka untuk melepaskan pengampunan. Kalau hatinya sudah terikat oleh dendam, ajari Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti dia. Di saat dia melakukan, di saat engkau melakukan, hadirat Allah hadir dan merestorasi dan memulihkan engkau. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat, yang sakit. Ajari mereka menjadi pelaku firman. Jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Pulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya. Sudah dipulihkan bersama saya katakan. Amin. Kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat gembala kami yang telah memberikan firman buat kami, supaya kami boleh semakin kuat dan semakin lebih baik menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Willy Yosef. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, bahkan apapun yang saat ini beliau perlukan, karena Tuhan mencukupkan dengan berlimpah-limpah. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang akan memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah, sehingga nama-Mu boleh kami puji dan kami besarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom.
dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek. Semua kita dipilih oleh Tuhan. Dipilih Tuhan. Amin. Katakan, yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Semua sama, semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Katakan, kita semua sama di mata Tuhan. Di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Sorak-sorai kemenangan buat Allah kita. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, kau tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Tuhan,
meraih kemenangan